kabar Pak Nuk? Waduh, terima kasih. Mangga, mangga, mangga. Akhirnya kita jumpa. Iya, udah lama ya. Oke. Ya, monggo menyapa pemirsa. Oh, Pak Gus. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Wah, penikmat channel ini. Wah, saya dengan Coach Heri Yuwono. Salam sehat, salam sejahtera untuk hari ini. Ya, mantap. Mantap. Pak Gus, mungkin Gimana, bisa Pak? cerita ke teman-teman nih Pak Gus. Iya, iya. Kegiatan dari Pak Gus sebelum pandemi ini gimana Pak Gus? Oh, iya, iya, iya. Jadi gini Pak Nuk, saya itu kan ya punya aktivitas yang disebut dengan event organizer, kemudian ya pengelola training publik, pengelola seminar gitulah gitu ya kira-kira, dan in-house training gitu ya. Jadi saya nyebutnya sih konsultan pengembangan SDM. Iya, iya, iya. Iya. Dan kliennya cukup banyak Pak ya. Iya, alhamdulillah. Dan saya perhatikan setiap kali ada event yang diselenggarakan oleh Inti Pesan, teman-teman, organisasinya Pak Gus namanya Inti Pesan, itu selalu penuh Pak ya. Alhamdulillah, betul. Ya. Nah terus setelah ada pandemi, di awal-awal pandemi itu gimana Pak? Ini luar biasa Pak Nuk. Jadi mohon maaf nih, curhat ini ke Pak Nuk. Jadi bayangkan ya Pak, kita itu sebelum pandemi, dalam sebulan aktivitas itu omset minimal itu 300 sampai 500 juta. Tiba-tiba drop zero. Ya, akhirnya waktu itu kita putuskan sebelum puasa, kita bikin cloud kitchen. Bikin cloud kitchen. Betul, jadi artinya begitu pandemi, bulan Maret, kemudian bulan April dan seterusnya, jadi kegiatan training yang on-site itu berhenti Pak ya? Berhenti total. Yang dipilih kenapa cloud kitchen? Nah, saat itu orang nggak ada pilihan lagi untuk orang butuhnya adalah makan. Karena makan yang sehat adalah tidak ketemu gitu ya. Dan betul, ternyata saat itu banyak sekali. Nah, kita dukung dengan aktivitas satunya Pak, yaitu yang kita bikin semacam kayak penyalur kebaikan orang. Pada saat itu kan bulan puasa Pak ya, menghadapi bulan puasa, sehingga kita ada ide untuk melengkapi cloud kitchen tadi, gitu kan. Akhirnya kita coba. Jadi waktu itu kan orang butuh membantu Pak, membantu para sahabat-sahabat yang kena COVID, terus pendapatannya turun, macam-macam kan, orang nggak bisa di pinggir-pinggir jalan tuh orang. Betul, ada yang bagi ke tukang ojek. Itu akhirnya betul, kami coba bikin flyer gitu untuk kita kasih ke teman-teman. Responnya positif Pak. Jadi ada seorang direksi yang ngirim dana 30 juta untuk 1 bulan dalam bulan puasa itu. Terus ada yang ngirim 10 juta. Jadi omset itu sampai 180 juta dalam 1 bulan untuk kegiatan itu saja. Oh baik, jadi pelanggan dari cloud kitchen ini adalah orang-orang yang memberikan donasi. Nah betul. Tetapi tidak bisa langsung, tapi belanjanya lewat cloud kitchennya Pak Gus. Jadi kita bungkus, kita kasih apa? Nah, kan ada nasi bungkus, nanti kita kasih ke yatim piatu, ke jalan-jalan, ke orang-orang itu sampai saya ikut Pak, karena distribusinya kurang orang. Wah, jadi saya harus ikut bawa 30 turun ke tempat penyucian mobil, karena mereka nggak ada orang nyuci mobil, nganggur gitu. Wah, kita kasih ini dari. Jadi ada aktivitas lah. Oh, bagus sekali. Jadi kegiatan training berhenti, karyawan Bapak tetap bisa produksi makanan. Lewat cloud kitchen. Terus kemudian produksi makanan itu kerjasama dengan para donatur. Betul. Untuk disalurkan pada orang-orang yang membutuhkan. Betul. Luar biasa sekali. Oke. Ya artinya Pak Gus dengan kegiatan yang totally stop itu tidak ada PHK karyawan. Tidak ada Pak. Jadi karyawan tetap di-maintain. Betul. Tentunya dengan kompensasi
disesuaikan dengan kemampuan. Kemampuan kita. Oh, baik. Gitu. Nah, terus kemudian karyawan pada oke semua, Pak? Oke. Oh, Oke. Iya. Karena relasinya udah baik. Iya. Selama ini dan seperti udah sebuah keluarga sendiri. Dan mereka nggak bisa apa-apa lagi, Pak. Mau kerja di mana, gitu kan? Ya, saya pikir udahlah, ini pasti ujian dari Tuhan lah, gitu. Karena memang hampir semua perusahaan terkena. Betul. Baik. Jadi prinsip kebersamaan, Pak, ya. Iya. Waktu membangun usaha awalnya dulu kan sempat besar, dinikmati bersama. Betul. Tetapi pada waktu susah ya Kita nikmati. ternyata para karyawan mau mengerti dan mau menanggung bersama, Pak, ya. Baru mulai Juli bulan 2020 itu baru kita ngadakan online. Juli 2020. Betul. Oke. Jadi April, Mei, Juni, Juli baru sebulan sekali itu baru coba. Oh, ada respon ternyata. Oke. Gitu. Jadi memang teman-teman, karena situasi berubah, tidak bisa tatap muka langsung, jadi kitanya yang harus adaptasi dengan lingkungan. Betul. Jadi kita harus mengupdate bagaimana menjalankan training secara online. Jadi mulai Juli 2020 mulai jalan ya. Betul. Bagus. Akhirnya kita bikin yang sering dan alhamdulillah, Pak, sampai sekarang ini sudah mulai berjalan dengan baik. Gitu. Bahkan sudah ada in-house training yang minta secara difasilitasi dengan online. Ya. Nah, karena itu cloud kitchen-nya akhirnya terbengkalai. Karena kan karyawan sudah mulai masuk ke kantor. Kembali ke core-nya. Ke core-nya. Sebagian. Karena itu akhirnya saya bagi. Udah, kita kurangi cloud-nya, kita konsentrasi ke ayam goreng saja. Itu bisa tertangani. Karena waktu cloud kitchen itu macam-macam. Makannya macam-macam. Macam-macam. Itu ada 15 item. Oke. Jadi agak rumit ya. Nah, kita cari orang juga loh. Padahal malah cari orang juga kita. Karena kurang. Jadi kita cari tenaga dari luar juga, gitu ya. Nah, begitu mulai akhir tahun 2020 sudah ada kegiatan banyak, termasuk HR Expo kita juga bikin. HR Expo sudah jalan lagi, Pak? Sudah. Yang Desember itu sudah mulai. Nah, akhirnya kita fokus ke ayam goreng saja. Dan ayam goreng ini memang saya pikir, kemudian saya rasakan ini bisa dikembangkan. Sampai sekarang ini berlanjut. Ayam goreng apa judulnya namanya? Ayam goreng Nona Kota, Pak. Teman-teman, ayam goreng Nona Kota. Nona Kota. Nanti kapan-kapan kita coba. Iya, itu kita juga rencana 1 November nanti kita buka di Bintaro, Pak. 1 November tahun 2021 ini akan buka di Bintaro. Betul, di depan sekolah Asar. Bisa dijelaskan ke teman-teman, itu ayam goreng Nona Kota itu seperti apa itu? Oke. Ya, ayam goreng Nona Kota ini ayam kampung, Pak. Sebetulnya. Ayam kampung ya. Bisa kita memang ayam ini pilihan betul, premium taste dengan ayam kampung. Ya, ayam kampung itu bisa 1 ekor. Kemudian ada ati ampela, gitu kan. Kemudian ada paket untuk dimakan dari box juga ada. Gitu ya. Nah, kami juga sudah menawarkan reseller, Pak. Jadi reseller ini. Sebelum ke reseller, ini produknya ayam goreng siap makan saja satu atau ada yang betul. Yang frozen atau yang terima kasih. Jadi tidak hanya yang dimakan, digoreng, tapi juga ada yang frozen. Ada yang frozen. Nah, frozen ini ternyata ketika saya coba kirim ke anak saya di Manado, masih bagus. Kemudian saya pakai teman saya yang di Bandung, loh masih enak. Yang frozen itu bisa tahan berapa lama, Pak, di luar freezer gitu ya? Kalau ini kan waktu dikirim itu dia ternyata bisa 2 hari. 3 hari lah, Pak, 3 hari. Karena saya kirim ke Manado itu kan 3 hari. Itu yang jadi ancangan saya. Berarti kalau ke Semarang cuma sehari, 2 hari. Jadi saya kira makin pede nih dengan frozen itu bisa di delivery dengan delivery jarak yang jauh bisa. Betul. Ya? Dan di situ, Pak, tinggal goreng saja sama sambalnya sudah dikasih.
Yang frozen di luar freezer bisa 3 hari. Iya. Jadi bisa dikirim ke luar kota dan sebagainya. Tapi kalau di freezer sendiri mesti bisa lebih lama, Pak ya? Bisa. Oh baik, jadi kalau ada orang yang pengen pesen nih Pak, jaraknya jauh, ya, luar kota, gitu. Pesannya pilihannya yang frozen ya. Betul. Frozen, jadi bisa goreng sendiri. Betul. Tapi kalau yang jaraknya dekat, ya pesan yang siap dimakan. Betul. Biasanya online ya. Oke, itu pesannya bagaimana Pak? Lewat apa Pak? Online Pak. Online itu ada beberapa partner ya. GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Jadi lewat GoFood, GrabFood, ShopeeFood. ShopeeFood. Iya. Oh, oke. Jadi diketik apa? Ayam goreng Nona Kota. Ayam goreng Nona Kota. Oh, oke. Nanti muncul lah ya. Muncul. Oh, baik. Nah, terus kemudian kalau ada pemirsa yang pengen berpartner itu gimana? Oh iya. Tadi Pak, kita juga tawarkan reseller ya. Jadi mereka nanti reseller ya. Reseller. Dia cukup beli itu ayam. Iya. Nanti ayam itu baru Pak. Baru setelah kita ungkep, kita kirim ke mereka. Maka dia pesan 20 gitu. Seperti yang salah satu reseller di Tambun ya, di Tambun Bekasi Selatan. Itu dia setiap 2 minggu 20 potong. Ya, 20 potong. Kita kirimnya bukan yang frozen, bukan frozen. Tapi yang kita nanti kemas yang masih hangat sana. Nanti mereka yang ngasih ke tempat kulkas dan di freezer. Kalau di freezer itu bisa lebih dari 2-3 bulan. Tapi kalau di kulkas itu 2 minggu. Jadi harus pinter-pinter ngaturnya. Saya taruh di kulkas baru nanti digoreng. Gitu. Oh, jadi ayamnya tidak di frozen, tetapi sudah di ungkep. Tinggal goreng atau gimana? Tinggal goreng. Jadi tinggal goreng. Iya. Kemudian disajikan ya. Betul. Disajikan. Biasanya reseller itu dia ada kelompok-kelompok di jaringan mereka lah gitu ya. Jualan gitu. Lumayan Pak. Artinya mereka bisa menikmati, kan harga jual itu 70 gitu ya. Nah, mereka 20.000 marginnya. Jadi dari saya 50.000. Oh, oke. Tapi sudah komplit dengan sambelnya? Sudah, tinggal goreng saja. Tinggal goreng saja. Lalapannya gimana, Pak? Lalapannya dia sendiri. Karena lalapan sulit dikirim ya. Kan itu paling 1.000 perak itu paling mahal. Tapi tempat sambelnya kita kasih, Enggak. Oh, baik. Ini teman-teman, barangkali ada yang tertarik untuk berpartner sebagai reseller. Itu gimana caranya, Pak? Ya, bisa menghubungi kami, Pak, di di 0813 175 31334. Oh, baik. Nanti teman-teman yang berminat untuk berpartner jadi reseller bisa hubungi Pak Gus. Ada nomornya ini. Ada. Selain nomor handphone ada hubungi lewat apa lagi, Pak? Oh, ada di IG, Pak. Instagram. Di Instagram itu apa alamatnya? ayam Nona Kota. Oh, baik. Gitu. Udah itu udah banyak situ-situ. Followernya ada. Baik. Jadi apalagi nih Pak Gus kegiatannya nih? Oh iya Pak, dalam rangka menghadapi atau mencari solusi di pandemi ini memang saya harus jalin relasi pada publik, pada teman-teman. Oke, kita bikinlah aktivitas sekolah kader bangsa. Sekolah kader bangsa. Jadi konsep-konsep membangun karakter anak muda. Gitu. Nah, ini menarik ternyata. Jadi mereka juga akhirnya mensupport. Dalam grup WA-nya itu sekarang sudah 176 member. Jadi kegiatan lainnya adalah Pak Gus membuat sekolah kader bangsa. Betul. Yaitu komunitas untuk berbagi, membangun karakter bangsa, terutama untuk generasi lebih muda ya Pak ya? Betul. Oh, bagus. Luar biasa. Jadi dengan membangun orang lain kita juga terbangun ya? Iya. Tapi ngomong itu berbayar nggak Pak? Oh, free Pak. Free. Jadi ke depan justru
kami ingin menjadi sporting lah untuk mereka memahami bagaimana berkebangsaan yang baik, kan gitu. Dan sudah mendapatkan komitmen dari teman-teman yang siap mengajar. Oh baik. Itu yang kolaborasi tadi Pak ya. Iya. Jadi siap mengajar, kami siap mengorganize. Baik. Gitu. Tadi udah ada inti pesan, sudah mulai ada kegiatan lagi. Kemudian ini ada sekolah kader bangsa. Nah terus kemudian apa lagi Pak kegiatannya Pak? Saya bikin channel Pak ceritanya. Namanya GPKUS Pak. GPKUS. Iya. Oh, apa itu Pak? Jadi channel ini saya bikin di sela-sela ketika saya di rumah karena WFH kan. Jadi saya di rumah setelah kerja, saya ada waktu 2 jam, saya bikin memberikan inspirasi kepada orang tua muda Pak. Segmennya adalah anak-anak muda yang baru menikah sampai punya anak kira-kira balita. Itu target saya. Isinya apa itu Pak? Ya mereka saya harapkan untuk mendidik anak sejak usia dini supaya berkarakter baik. Gitu ya. Gitu ceritanya. Jadi dari channel GPKUS ini channel untuk pembelajaran bagaimana mendidik anak supaya tidak hanya sekedar pintar secara akademis ya, tapi juga berkarakter dan berperilaku baik. Betul. Baik, wah ini banyak sekali ya. Terus ada lagi nggak Pak yang Bapak bisa sharekan kegiatan Bapak selama pandemi ini? Ya, saya kira sudah cukup Pak ya, banyak tadi. Tapi katanya ada jamu tuh apa? Oh, ya sorry. Waduh. Wah, ini perlu dicoba nih. Oh iya. Jamu apa ini? Ini produksi Nona Segar. Oh baik. Beras kencur. Betul. Minuman sehat dan nikmat. Iya. Ini yang paling laku Pak. Oh, oke. Saya coba Pak ya. Oh, monggo, dicoba. Gitu ya. Oh ini buka masker. Aduh, boleh nih. Saya coba juga nih. Bismillah. Ya. Wah. Benar-benar segar teman-teman. Beras kencur luar biasa. Segar. Sebetulnya ada yang ingin saya sampaikan. Oh iya. Sebelum kita selesai ya. Apa Pak? Jadi dalam beberapa program pelatihan saya yang melibatkan saya dan saya suka sekali itu adalah masa persiapan pensiun Pak. Oh training masa persiapan pensiun. Betul. Oh iya. Loh. Karena kok baru tahu saya. Oh itulah karena kita banyak aktivitas di manajemen, di SDM ya. Tapi saya sendiri merasa menikmati gitu kalau saya ngasih training itu. Kenapa? Karena saya juga dulu karyawan Pak. Oh, nah, sehingga ada proses yang saya sharing lah gitu. Termasuk bagaimana kita mensikapi dalam kendala-kendala proses hidup itu, proses bisnisnya. Nah, termasuk kita bikin yang kecil-kecil seperti ini, gitu banyak. Oh, itu. Jadi ada materi masa persiapan pensiun. Betul. Baik Pak Gus. Nah, teman-teman, ternyata Pak Gus juga punya materi training masa persiapan pensiun. Kapan-kapan teman-teman bisa coba. Sebelum kita akhiri bincang-bincang kita siang ini, kira-kira apa yang bisa Pak Gus sharingkan? Pesan apa untuk teman-teman terutama yang generasi lebih muda daripada kita? Oh ya, oke. Teman-teman, yang penting itu adalah bagaimana kita selalu membangun energi kita, memiliki motivasi ya, dan belajar untuk selalu bisa menjadi orang yang kreatif. Oh baik. Karena kreativitas itu bukan karena usia Pak. Oke. Itu karena kebiasaan. Jadi dulu orang mengatakan orang kreatif itu harus gondrong, harus pakai neko-neko gitu ya, anting gitu ya. Enggak. Tapi cara berpikir kreatif itu ternyata bisa dipelajari dan bisa dilatih. Oke. Nah, sehingga saya berkat latihan itu sekitar umur 40 ya saya kira waktu itu. Sampai sekarang itu selalu ada pikiran untuk jalan keluar kalau ada masalah. Itu yang saya kira bisa dipelajari atau dilakukan oleh teman-teman. Jadi berlatihlah untuk menjadi orang yang kreatif ya. Selalu cari solusi-solusi bagaimana merubah cara berpikir dan cara berperilaku setiap hari. Kalau sudah kreatif berarti biasanya inovatif kan, karena sudah dieksekusi kan. Itu Pak kira-kira. Baik Pak Gus,
Terima kasih untuk bincang-bincang pada hari ini, untuk sharing pengalamannya, sharing knowledge-nya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Ya. Itu teman-teman, bincang-bincang saya bersama Pak Agus. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.